Hai, anjay, hebat gitu gue. Hai aja. Hai, kenalin nama gue Rifki Ahmad Afandi. Biasanya gue dipanggil Rifki, tapi kesini-kesini gue dipanggil Afandi. Nama gue Laila Radita Ramadhani. Gue biasanya dipanggil Laila, tapi kalau di keluarga gue panggilnya Dita sih. Nama asli gue Rahmat. Namaku Nanda Nisa Harita, nama panggilanku Nanda, tapi biasa teman-teman sih manggil aku tuh Ade, tapi itu juga untuk orang-orang teman-teman terdekatku, tapi untuk khusus teman kampus pasti selalu manggil aku tuh namanya Sieti. Nah, tapi panggilan gue juga ada tuh kalau sekarang lagi bahkan namanya panggilnya Cici. Kalau gue SD dipanggil tuh, SD tuh gue dipanggil Mas, SMP gue dipanggil Doyo. Kenapa gue dipanggil Doyo? Karena gue tuh dulu kurus krempeng, rambut gue jambul-jambul gitu kayak doyok gitulah kalau di Medan. Terus di temen itu gue dipanggilnya Met, karena kebanyakan nama Rahmat. Di pertemanan gue itu nama Rahmat tuh sekitar ada 10-an lah. Banyak banget bos. Iya, makanya gue dipanggil Met. Iya, gitu. Nah, terus sampai ke SMA lah, SMA terus ke kuliah. Tapi kalau buat kalian manggilnya Laila Gumencong aja kali ya. Umur gue sekarang 24 tahun. Ya jomblo sih. Dan umur aku udah 23 tahun. Tinggal di Ciparai di Kabupaten. Gue mah tinggalnya di mana-mana sih. Lebih seneng di rumahnya orang daripada di rumah gue sendiri. Kenapa tuh? Ya karena gue orangnya nggak bisa kesepian. Tapi gue tuh orang asli Medan, terus gue ikut pindah sama nyokap gue karena nyokap gue tuh udah dari tahun 2000-an lah di Bandung sampai right now. Tinggal di Bandung, gue asli Bandung, jadi ngomongnya Sunda gue gitunya, guys. Nggak merantau-merantau kayak Laila itu orang Palu, Matthew orang Medan, gue asli Bandung. Hobi aku selfie, dance, sama bikin TikTok, ya gitu deh pokoknya. Dance-nya contohin. Dance-nya apa sih Yang gue sukain ya something yang menyenangkan bagi gue lah ya, dan menghasilkan duit, itu gue paling suka. Kesukaan gue ngumpul bareng temen, ketawa, lepas, berbahagia tanpa beban pokoknya. Jadi kalian kok sama gue tuh pasti nggak ada beban. Tapi jadi single beban gak sih? Ya sih. Kalau hobi gue sih sebenarnya gue dari kecil itu gue pengen jadi atlet sih ya. Yang gue nggak suka sebenarnya banyak hal yang gue nggak suka, tapi gue akhir-akhir ini lagi nggak suka sama yang namanya nunggu. Gue lebih baik dicuekin, yang artinya udah gue diabaikan daripada gue nunggu kelamaan anjir. Kayak nunggu nikah tuh lama banget sumpah demi Allah. aku paling gak suka kalau diselingkuhin udah pasti lah ya. Ini soal percintaan, dan aku tuh paling gak suka kalau isi dompet aku kosong. Yang ngisiin biasanya siapa? Yang isiin biasanya pacar dong. Gadun pacarnya? Gitu. Karena aku kan seneng banget gitu sama om-om yang berduit-duit, Yang buncit. yang buncit. Kebetulan pacar aku juga buncit. Gue tuh paling gak suka kalau orang yang nyinyir di belakang sih kalau gue, karena gue pun orang yang kalau misalkan kadang dulu tuh gue nggak suka tuh ya gue ngomongnya di depan. Nah terus gue nggak suka orang yang males sih. Gue nggak suka kalau orang yang suka PHP sih sebenarnya ya. Ya sih itu doang. Kayak gimana tuh PHP? Gue udah sayang-sayangnya terus ditinggalin gitu. Anjay. Janji-janjiin gitu ya. Janji-janjiin mau nikah padahal nggak dinikahin. Oh. Nah, 3 kata yang harus orang tahu tentang gue tuh sebenarnya bobrok. Cuman kalau orang lihat gue tuh kayak polos gitu, padahal gue sebenarnya nggak sepolos yang kalian pikir. Manis, anjay manis. Asik, easy going, humoris mungkin lah ya, tapi gue nggak ngerti. Tiap gue ngomong orang bisa ketawa, padahal gue nggak ngebodor. Orang yang harus tahu tentang aku cantik. Dua lagi. Canda ya netizen. Terus apa lagi ya? Manis. Ya menurut lu pada gue manis gak sih? Bawel. Julid pendendam.
orangnya pede-pede aja. Kalau gue di depan kaca tuh gue selalu ngomong, gue tuh ganteng ya. Nah itu makanya yang bisa muji diri gue sendiri, muji diri gue ya gue sendiri nggak ada lagi. Tapi gue baik kok orangnya, gue baik dan nggak, ya tentunya gue cantik lah. Jujur kalau gue tuh orang yang kerja keras. Kalau gue udah nyaman dengan pekerjaan itu, gue pasti gila-gilaan sih kerja. Gila-gilaan bersama teman-teman, gila-gilaan Yang namanya kerja gue pasti gila-gilaan. Terus yang ketiga, gue tuh anaknya ayo kemana aja sih. Lebih dekat sama mama atau papa? Sebenarnya gue deket sama dua-duanya, tapi mungkin kalau untuk cerita apa-apa pasti gue ke mama. Jadi gue lebih deket sama mama karena gue bisa lebih terbuka. Mama. That's why. Karena kalau sama mama aku lebih sering curhat, kalau sama papa tuh masih ada jarak yang kayak takut untuk curhat gitu. Yang pasti mak gue lah. Kenapa? Karena ya mama aja sih. Gue tuh kalau ada apa-apa pasti cerita ke mak gue. Dua-duanya sih deket ya, tapi kalau ke papa itu lebih bebas aja menceritakan semuanya. Soalnya kalau cerita ke mama gue tuh orangnya panikan. Jadi ada hal yang menurut gue nggak bisa gue ceritain ke mama gue gitu. Kenapa lebih dekat sama papa? Karena kalau ke papa ya gue kan anak perempuannya ya, kalau papa kan cowok, jadi lebih merasakan mungkin ya apa yang gue rasain sebagai seorang cewek gitu. Jadi papa lu bencong gitu. Kan ngerasain lu cewek. Anaknya yang bencong sebenarnya say. Gitu. Cerita buruk lu selama hidup yang masih terngiang. Cerita buruk yang masih terngiang, dulu gue ke salah satu swalayan, toserba deh, ke salah satu toserba. Jadi gue di saat itu beli celana dalam. Gue nggak tahu kalau isi celana dalamnya itu tertuker, jadi yang murah sama yang mahal. Habis itu pas gue mau melakukan pembayaran, gue dituding kalau gue udah ngambil itu udah nyuri lah, dengan kata lain karena isinya nggak sesuai dengan harga. Akhirnya gue difoto-fotoin tuh sama satpam-satpamnya, sama satpam-satpam yang ada di toserba itu sambil megang cangcut di depan muka gue. Itu malu banget sumpah demi Tuhan. Terus setelah gue pulang, gue malah disuruh om gue balik bareng sama dia buat ke toserba itu lagi dan minta kejelasannya kayak gimana. Dan ternyata itu cuma salah paham. Dan karena gue udah mendapatkan perlakuan buruk yang banyak, udah gitu gue juga dikasih dipalak lah ya, dipalaknya lumayan waktu itu 250.000, padahal harga cangcutnya nggak ada 100.000. Dan itu buruk banget sih, it's a bad ever. Di celana waktu SD. Kelas berapa? Kelas berapa ya? Itu kelas 2 deh. Iya. Kelas 2? Iya, dan itu satu kelas semua bilang bau, tapi aku nggak mengakui. Terus aku akhirnya dijemput sama mama karena aku nangis, nggak mau bangkit dari tempat duduk karena kayaknya udah banyak banget gara-gara makan bakso ikan. Berak di celana. Gue berak di celana SMP. Nah, jadi cerita gue tuh lagi jalan mau ke gedung utama sama temen gue kan. Di pengen berak, gue udah kebelet banget tuh, gue minta temen gue. Nah, tapi ternyata di tengah jalan udah keluar duluan. Nama temen gue tuh gue masih ingat banget. Si itu namanya temen gue Raden. Gue bilang, "Den, gue buru-buru ya." "Kenapa?" Ya gue udah gak kebelet banget nih. Gue udah kebelet banget nih. Gue udah gak tahan. Padahal itu gue udah, ini gue jujur, tai itu udah keluar tuh masih. Akhirnya sempaknya gue buang. Nah, kebetulan di belakang sekolah gue tuh, di belakang WC gue itu sawah. Nah, wah gue tuh nggak tahu dah sawahnya itu orang yang bajak sawahnya itu ngeliat sempak gue kagak. Gue ngeri diguna-guna sih sejujurnya waktu itu. Dia kagak suka sama gue buang sembarangan kan, sempak sembarangan isi tai. Lebih tainya lagi tuh, lo tau gak sih? Tai sampai ke kemeja gue tau gak sih? Nah, waktu sampai kelas temen gue nanya, "Itu lu kenapa?" "Kena bumbu sate cuy." Gue bilang gitu aja, kena bumbu sate cuy. Terus kata temen gue, "Kok itu bau?" "Iya, nggak tahu nih, kayak bumbu sate basi." Udah gue bilang gitu aja. Gue bilang gitu aja sih. Makanya udah lah ya, namanya ditambah sih bocah. Tapi jujur itu gue seharian itu nggak mood banget karena gue pengen cepat pulang. Karena jujurnya itu nggak enak banget nggak pakai sempak cuy. Itu mohon maaf ya buat teman-teman sekolah SD. Itu sebenarnya yang bau IO itu adalah aku. Gue pernah jadi SD tuh gue pernah pakai rok ya kan, rok SD tuh kan pendek, terus rok gue tuh sobek belakangnya sampai di pantat.
gue tukar dong sama rap anak guru gue, dan akhirnya ketahuan sama guru gue malu banget di depan teman-teman gue semuanya pakai rap anaknya guys. Oh my god. Di YouTube mau ngapain? Di YouTube aku pengen mengekspresikan apapun yang aku ingin ekspresikan. Jadi aku nggak mau lagi tertutup-tutup lagi. Karena aku dengan kodratnya aku yang seperti ini, aku yakin aku bisa menjadi diri aku sendiri. Itu aja sih paling penting. Mau senang-senang Di YouTube gue mau lebih mengekspresikan diri gue, soalnya gue selama ini orangnya yang sedikit tertutup sih untuk menceritakan tentang diri gue. Jadi gue yang ngerasa selalu overthinking, kesepian ya, serasa nggak punya teman, padahal teman gue itu sebenarnya banyak. Kalau gue di YouTube tuh gue pengen berkarya aja sih, anjay berkarya, tai bahasa lu mah. harapan aku ingin jadi orang yang berguna anjay. Tapi sampai sekarang aku belum berguna. Gue pengennya ada yang lebih setia dalam hidup gue. Karena gue pengen hidup gue tuh hidup yang tenang. Ya intinya pengen nikahin aja sih. Kalau gue sih harapan kedepannya otomatis karena gue cowok, gue pengen kaya sih bro. Bukan cuma pengen kaya sih, pengen sukses lah dunia akhirat. Itu sih ya, berguna juga sih buat orang lain. Anjay, berguna buat orang lain, untuk diri sendiri lo aja belum bisa, kocak. Ya gue pengen sih orang menilai gue dengan kenal gue dari gue nya, bukan dari orang lain. Itu aja sih. Karena banyak orang sampai sejauh ini yang ngomongin gue, tapi ngomonginnya tuh yang nggak sesuai dengan realita, karena mungkin mereka nggak tahu. Jadi mereka melebih-lebihkan, dan gue pengen mereka tahu gue tuh dari gue nya, bukan dari orang lain. Ya udahlah ya, paling segitu aja sih dari gue. Untuk lo semua mungkin yang nonton, jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya, Bray. Oke. Hai buat teman-temanku, jangan lupa ya subscribe, Di like sama di share ke semuanya, kita senang-senang bareng. Dan juga jangan lupa untuk share ke sosial media yang kalian punya, dan juga kasih tahu teman-teman kalian kalau kita di sini lagi eksis. Oke? Thank you. See you next time on the next video. Bye bye.